Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi bersama kami Smart Gendra. Pada video kali ini saya akan membuat dimsum kukus yang isiannya itu ayam dan juga jamur kuping. Tidak pakai udang ya. Dan ini dijamin enak, takarannya pas dan juga matang sampai dalam. Makanan khas Cina ini ternyata usianya udah ribuan tahun loh teman-teman. Dia ternyata udah ada sejak 206 sebelum Masehi. Udah tua banget ya. Buat kalian yang penasaran, yuk simak videonya dan jangan di skip. Buat yang belum subscribe, bisa subscribe sekarang juga dan jangan lupa bunyikan tombol notifikasinya. Terima kasih ya. Bikin kulitnya dulu yuk. Di sini ada 100 ml air, sejumput garam, 20 gram tepung tapioka, dan juga 100 gram tepung terigu. Buat teman-teman yang tidak punya timbangan, kalian bisa gunakan alat ukur seperti ini ya, namanya sendok takar. Ini murah banget harganya, paling cuma Rp4.000 di Shopee ya teman-teman. Ini memudahkan kita dalam mengukur bahan-bahan yang akan kita buat untuk kue atau lain sebagainya ya. Nah, pertama kita tuangkan dulu tepungnya, tepung tapioka dan tepung terigunya kita tuangkan ke dalam wadah. Kemudian kita beri garam sejumput saja. Lalu kita tambahkan dengan air. Nah, ini setelah ini kita aduk rata hingga tercampur rata. Untuk airnya bebas ya teman-teman, boleh menggunakan air hangat, boleh menggunakan air dingin, bisa ya. Nah, ini kita ulenin sampai kalis. Kalis itu bila adonannya tidak lagi menempel di tangan kita. Jadi kita ulenin terus menerus hingga kalis dan dapat dibentuk. Ini lentur sekali ya teman-teman. Insya Allah ini tidak mudah robek ini adonannya. Nah, ini seperti ini sudah mulai bisa dibentuk. Namun kita uleni sebentar lagi. Saya akan bagi adonannya menjadi beberapa bagian. Namun saya gulung-gulung dulu seperti ini. Buat teman-teman yang punya alas adonan yang tidak lengket, yang luas, kalian bisa bagi dengan 2 bagian saja. Karena di sini saya hanya ada talenan, di sini saya pakai talenan dan ini lumayan sempit, jadi saya bagi menjadi beberapa bagian seperti ini ya, supaya lebih mudah. Namun lebih efektif dan efisien bila kalian punya alas yang lumayan luas, lumayan lebar gitu ya. Nah, ini saya ambil salah satu adonan, kemudian saya pipihkan seperti ini ya, saya gilas. Boleh menggunakan gelas atau apapun yang rata ya, seperti ini. Namun sebelumnya bisa kita taburkan dulu dengan tepung di atas alasnya. Kemudian kita cetak dengan apapun juga terserah, toples bisa, gelas juga bisa. Namun saya pakai tutup ini karena bentuknya lumayan ya. Kalau teman-teman malas untuk bikin kulitnya, kalian bisa beli aja di pasar itu kulit pangsit. Itu juga bisa digunakan sebagai kulit dimsum. Namun kulit pangsit di sini sering kali apek, jadi makanya ini saya bikin dulu kulitnya. Nah, seperti ini ya, sudah lumayan tipis. Oke, lalu kita taburi dengan tepung. Lalu kita letakkan. Nah, ini dia sudah jadi. Jadinya sekitar 8 ditambah 3, 11 ya. Ini ada 11. Oke, yang kedua kita membuat dimsumnya. Nah, ini dia bahan-bahannya, bisa kalian catat atau screenshot. Nah, pertama kita haluskan dulu bawang merah, bawang putihnya, bisa di blender, bisa juga diulek seperti ini. Diulek hingga halus ya teman-teman, supaya dia nanti tidak bergerindil di adonannya. Kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu.
Nah, kita siapkan sebuah wadah, kemudian tuangkan ayamnya yang sudah dibersihkan dan juga di blender. Ini seperempat dada ayam ya teman-teman. Kemudian ditambahkan lagi jamur kupingnya yang sudah saya rebus hingga mengembang dan juga di blender. Lalu tepung tapioka dan tepung maizena kita tambahkan. Nah, lalu 3 bumbu yang ini sudah ada ya tadi di keterangan. Kemudian kita tambahkan bumbu halusnya yang sudah saya haluskan tadi. 2 sendok makan minyak goreng. Ini lebih baik minyak gorengnya jangan pakai yang bekas ya, pakai yang baru aja. Kemudian baking powder. Ini saya pakai 1 sendok teh. Nah, lalu kita tambahkan dengan wortel yang sudah diparut halus atau di blender juga bisa. Ini saya pakai setengahnya saja, tidak semuanya, karena yang ini saya sisihkan untuk topping. Kemudian 1 butir putih telur. Ini kita pakai putih telurnya saja. Tujuannya apa? Supaya adonannya itu lengket gitu ya, maksudnya tanak kayak gitu. Kemudian kita tambahkan dengan kaldu bubuk. Di sini juga bebas, terserah kalian pakai kaldu bubuk apa. Lalu kita tambahkan 1 sendok makan saus tiram. Ini supaya lebih gurih ya dan kerasa dimsumnya. Ada aroma-aroma laut begitu ya. Karena di sini kan saya tidak pakai udang. Kalau di rumah kalian ada udang, boleh juga ditambahkan dengan udang yang sudah di blender halus ya. Ini kita aduk merata seperti ini hingga tercampur rata semua bumbu dan bahannya. Di sini kalian boleh cicipin dulu rasanya. Kemudian sambil kita siapkan sebuah kukusan, nyalakan dengan api yang sedang-sedang saja. Kemudian sambil kita isikan kulit pangsit dengan dimsumnya atau kulit yang sudah saya buat tadi maksudnya ya. Kemudian kita japit-japit seperti ini. Ini saya pakai sekitar 1 sendok makan, maksudnya nggak full ya. Nah seperti ini, lalu kita simpan dulu. Dan jangan lupa kita beri taburan wortel di atasnya. Oh ya, adonan dengan takaran segini itu kemarin ada sekitar 20 hingga 21 dimsum. Jadi kemarin saya bikin kulit pangsitnya, maksud saya kulit dimsumnya lagi. Jadi ada sekitar 20-21 gitu, lumayan. Ini kita lakukan hal yang sama hingga adonan habis ya teman-teman. Gini. Nah lalu kita siap untuk mengukus adonan. Sebelumnya kita olesin terlebih dahulu dengan minyak goreng. Lalu ini kita kukus dan beri jarak ya teman-teman, jangan terlalu dekat supaya tidak lengket. Ini dikukus selama kurang lebih 45 menit. Jadi 30-45 menit itu biar ayamnya matang ya. Nah ini dia sudah jadi. Dan jangan lupa ketika kalian mengukus itu tutupnya kita beri dengan serbet atau lap bersih supaya airnya tidak mengenai ya. Ini dia sudah jadi dimsumnya. Ini benar-benar enak, matang sampai dalam. Jadi kalian wajib banget coba resep ini, enak banget, endulz banget, empuk. Dan selamat mencoba ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video kami berikutnya.